Sahabat Bahasa, perkenalkan saya Griselda Aulia Fadiana, Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah. Saat ini saya sedang berada di Taman Kota Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur. Kebetulan hari ini hari Minggu, biasanya banyak masyarakat yang berkunjung untuk melakukan berbagai aktivitas, mulai dari berolahraga, berburu makanan, hingga beraktivitas dengan komunitasnya. Hari ini kita berkesempatan untuk melihat Taman Baca Masyarakat yang bukalapak di sini. Namanya adalah Mentaya Membaca. Yuk kita lihat bagaimana keseruannya. Sahabat Bahasa, saat ini saya sudah bersama dengan pengurus Mentaya Membaca. Ada Kak Cici dan juga Kak Dina. Nah, Kak Cici dan Kak Dina, saya mau tanya beberapa hal mengenai Mentaya Membaca ini ya Kak. Mungkin yang pertama bisa diceritakan bagaimana awal mula berdirinya Mentaya Membaca ini Kak. Sebenarnya ini berangkat dari alasan personal ya, karena emang dari awal aku tuh tahun 2022 join di komunitas BookTweet. Terus di situ aku ngeliat banyak mutualanku tuh yang aktif punya lapak, jadi mereka setiap hari Minggu tuh ke alun-alun gitu kan, sama kayak kita sekarang. Dan itu secara spontan gitu menarik buat aku dan inspirasi. Ternyata ada kegiatan yang murah, bisa dilakuin dan bermanfaat gitu. Jadi aku pikir kenapa aku nggak bikin aja di sini. Dan sebenarnya aku juga mungkin kurang update ya, karena aku pikir tadinya di Sampit itu nggak ada, tapi ternyata sebelumnya tuh sudah ada teras baca Merdeka. Cuma mereka tuh sempat berhenti gitu. Terlepas dari itu, setelah 2002 itu aku tertarik, di sepanjang tahun itu aku mulai ngoleksi buku. Karena sebelumnya aku bacanya digital kan, dan sedangkan kalau lapak ini bukunya fisik gitu. Dan akhirnya di akhir tahun 2023 Dina ini join di tempat aku kerja, jadi kami ini teman sekantor. Nah terus habis dari situ aku ngajakin dia dan kita ngobrol sepakat buat buka di pertengahan Februari. Mungkin yang kedua bisa kalau boleh dikasih tahu dari mana Kak sumber buku-buku ini? Apakah koleksi pribadi atau bagaimana? Oh ya, jadi pertama itu berangkatnya dari koleksi pribadi. Kita kan kebanyakan kayak novel sama buku motivasi, terus juga karena dulu kecil pasti kita senang-senang baca buku komik gitu ya. Mungkin karena kita dari berbagai macam usia ya, jadi kita sediain dulu kayaknya ada buku anak-anak gitu, terus ada buku yang remaja gitu kayak novel-novel ataupun buku motivasi. Jadi kami berangkat dari buku sendiri dulu. Tadi kita sudah membahas mengenai awal mula berdirinya sampai ke sumber bukunya. Kalau dari Kak Cici dan Kak Dina sendiri, motivasinya apa sih Kak untuk membentuk lapak membaca ini? Kalau dari aku, motivasi sendiri itu sebenarnya berangkat dari masalah-masalah di Indonesia yang ada gitu ya. Karena kita kayak sering kali disebutkan bahwa baca masyarakat Indonesia itu masih kurang gitu. Terus kita kayak apakah lebih baik kita membuktikan sendiri gitu. Sebenarnya memang bukan minat baca yang kurang ataupun dari Indonesia yang sendiri yang kurang gitu. Tapi ternyata khususnya dia untuk mencapai suatu tujuan itu mungkin agak kurang gitu. Jadi ini tuh saat kita buat mensupport di bidang literasi. Kalau boleh tahu kegiatan rutin apa aja sih Kak yang dilakukan oleh Mentaya Membaca ini? Jadi kita itu karena mungkin kesibukan masih ada bekerja, jadi kita itu lakukannya di tiap hari Minggu. Kita bukannya pagi kan, sekitar jam 7 atau setengah 8 kita baru buka gitu. Terus kita susun bukunya, terus kita juga nunggu orang kayak kalau mau baca buku nggak apa-apa gitu. Nah kebanyakan itu kayak anak-anak sih yang tertarik gitu kan, karena dia kayak apa ini gitu kan. Terus orang dewasa juga banyak yang tertarik juga. Terus kita kalau di sore hari itu di Jelawat. Selain itu sebenarnya kita juga kadang diundang-undang gitu sama teman-teman gerakan yang lain. Biasanya kita baca buku di kafe, terus kita buka open diskusi sama teman-teman gitu, terus sharing session sama kayak ibu-ibu yang punya perpustakaan. Menurut Kak Cici dan Kak Dina sendiri nih sebagai pengurus lapak Mentaya Membaca ini, bagaimana sih Kak minat dari masyarakat Kota Waringin Timur ini terhadap membaca? Apakah ada jenis genre tertentu ataukah ada usia-usia tertentu?
selain usia remaja mungkin itu kayak tingkatan gitu ya, mungkin yang paling tinggi remaja, terus disusul sama anak-anak, terus sama orang dewasa gitu yang paling dikit gitu kan. Mungkin kalau usia kita udah memasuki dewasa awal itu mungkin udah mulai berkurang gitu dibandingkan banyaknya remaja yang pengen baca buku. Tapi kita kayak bisa ngelihat gitu, remaja ini lebih fokus ke buku yang mana, terus anak-anak ini lebih fokus buku yang mana, terus nanti kalau udah dewasa awal itu lebih fokus ke buku yang mana gitu. Jadi kita kayak oh kayaknya kita harus nyediakan buku ini nih gitu. Jadi dari pengalaman itu kita bisa kayaknya kedepannya kita nyediakan buku apa ya gitu. Terima kasih banyak atas informasinya dan juga waktunya. Sahabat Bahasa, itulah tadi salah satu taman baca masyarakat yang ada di Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Bagi teman-teman yang ingin berkunjung dan membaca buku secara gratis, bisa datang ke Taman Kota Sampit pada pagi hari pukul 7.00 sampai 11.00 atau di Wisata Ikon Jelawat pada sore hari pukul 15.00 sampai 17.00. Yuk tingkatkan literasi dengan membaca buku dan jangan lupa utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Salam literasi.